Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zuwesti Eka Putri SE MSI AK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul Pengendalian Sistem Informasi Berdasarkan Komputer. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Sarah Febianti dengan NIM akhir 10. Perkenalkan, nama saya Raffiatullah Putra dengan NIM belakang 58. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Farasaid dengan NIM belakang 129. Masuk materi pertama, yaitu prinsip keandalan sistem. Prinsip keandalan sistem dalam sistem informasi adalah pedoman yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan, dapat diandalkan dan mendukung tujuan organisasi. Prinsip ini membantu melindungi data, menjaga operasional yang konsisten, dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Ada 4 sistem utama keandalan sistem, yaitu ketersediaan, keamanan, integritas, dan maintainability. Masuk ke ketersediaan. Sistem informasi harus selalu siap diakses oleh pengguna kapanpun dibutuhkan. Ketersediaan mencakup pengelolaan downtime, pemeliharaan yang teratur, dan implementasi infrastruktur yang mendukung keandalan. Misalnya, sistem dapat dirancang dengan cadangan backup yang memadai dan strategi pemulihan bencana di disaster record untuk menjaga keberlangsungan operasional meskipun terjadi gangguan atau kerusakan. Kedua yaitu adalah keamanan. Keamanan adalah elemen kritis yang melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah. Sistem informasi harus menggunakan metode autentikasi yang kuat, seperti autentikasi multifaktor dan kontrol akses yang ketat untuk memastikan bahwa hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses atau memodifikasi data. Keamanan juga mencakup perlindungan dari ancaman eksternal seperti peretasan dan menjaga kerahasiaan serta integritas data. Yang ketiga yaitu adalah integritas. Prinsip integritas memastikan bahwa data dalam sistem tetap akurat, lengkap, dan tidak dapat diubah tanpa otoritas. Pengendalian ini menjaga keandalan data melalui validasi input, audit trial, dan rekonsiliasi untuk memverifikasi data tetap konsisten sepanjang siklus hidupnya. Dengan integritas yang terjaga, organisasi dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang valid dan terpercaya. Yang terakhir adalah maintainability. Sistem informasi harus dirancang agar mudah dipelihara dan dimodifikasi sesuai kebutuhan organisasi yang dinamis. Prinsip ini memastikan bahwa sistem dapat diperbaharui atau diperbaiki tanpa mengganggu operasional yang sedang berlangsung. Kemampuan ini memungkinkan organisasi untuk melakukan penyesuaian dengan cepat saat ada perubahan kebijakan teknologi atau kebutuhan bisnis, sehingga sistem selalu relevan dan efektif. Selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Oke Azhar, terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Nah, di sini itu yang pertama ada perencanaan strategis dan penganggaran. Sistem informasi sebuah organisasi harus searah dengan strategi bisnisnya. Demi mencapai tujuan ini, organisasi membutuhkan rencana strategis yang berlapis, seringkali untuk jangka waktu 3 hingga 5 tahun, yang berfungsi sebagai peta jalan teknologi dan menggambarkan garis besar proyek yang harus diselesaikan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Dalam rangka mengumpulkan informasi untuk perencanaan tersebut, perusahaan membutuhkan sebuah tim penelitian dan pengembangan yang bertanggung jawab untuk menilai dampak teknologi baru atas bisnis dan jalannya perusahaan. Rencana tersebut harus membahas tentang kebutuhan hardware, software, personil, dan kebutuhan infrastruktur perusahaan setiap tahun. Nah, Dewan Komisaris dan pihak manajemen puncak harus mempersiapkan dan menyetujui rencana beserta anggaran pendukungnya tersebut. Rencana strategis harus dievaluasi beberapa kali dalam setahun untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengembangkan atau memperoleh komponen penting dari sistem yang baru tersebut dan memelihara yang telah ada. Sebagai bagian dari evaluasi ini, manajer sistem informasi harus menilai fungsionalitas, stabilitas, kompleksitas, biaya, tingkat otomasi bisnis, dan kekuatan serta kelemahan sistem yang telah ada untuk menetapkan kecukupan kemampuan sistem dalam mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. Sebagai tambahan, para pemakai harus ditanya apakah sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini dan di masa yang akan mendatang, serta bagaimana teknologi yang baru tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan sistem mereka. Suatu organisasi tidak dapat mengikuti rencana strategisnya kecuali terdapat dana dalam anggaran untuk perkiraan perubahan.
Anggaran ini harus disusun untuk keadaan. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada mengembangkan rencana keandalan sistem. Pada penelitian baru-baru ini menyatakan bahwa 66% dari perusahaan yang melaporkan adanya masalah dengan sistem mereka ini berkata bahwa salah satu alasannya adalah pengawasan yang tidak memadai atas pengendalian dan keamanan. Sedangkan 44% lainnya menyatakan bahwa pemahaman yang tidak memadai atas konsep dan desain pengendalian merupakan faktor penyebabnya. Kondisi ini mengangkat masalah yang signifikan dalam banyak perusahaan. Nah, hal ini mengakibatkan kurangnya rencana yang efektif untuk memastikan keandalan sistem informasi mereka. Solusi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan mereka yaitu mengembangkan rencana keandalan yang komprehensif, dan rencana tersebut harus diperbarui secara terus-menerus. Manajer tingkat puncak harus diberikan tanggung jawab dan akuntabilitas formal untuk mengembangkan, mensupervisi, dan menyelenggarakan rencana tersebut. Rencana keandalan sistem harus dikomunikasikan tepat waktu ke seluruh pemakai sistem yang memiliki otorisasi dan personil yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan atas rencana tersebut. Cara yang paling umum untuk melaksanakan hal ini adalah melalui memo, pertemuan, buku pedoman standar dan kebijakan, serta interaksi dengan kantor informasi milik organisasi. Rencana tersebut harus secara terus-menerus ditinjau dan diperbarui. Menurut Sistrust, cara yang baik untuk mulai mengembangkan rencana keandalan sistem adalah dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikannya. Langkah-langkahnya bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan, ketersediaan, keamanan dapat dipelihara, dan integritas dari pemakai yang memiliki otorisasi. Itu yang kedua, tujuan kinerja, kebijakan, dan standar untuk memuat prinsip keandalan. Yang tiga, dokumentasi melalui perjanjian tingkat layanan. Terus yang keempat, perusahaan harus memiliki sebuah proses formal untuk mengidentifikasi dan meninjau. Terus yang kelima, seluruh permintaan atas perubahan dari para pemakai harus dicatat dan ditinjau secara terus-menerus. Organisasi harus mengidentifikasi seluruh sumber daya informasi yang signifikan seperti hardware, program, data, dan transaksi. Organisasi kemudian harus memutuskan siapa yang memiliki sumber daya, siapa yang menyimpannya, siapa yang dapat mengakses secara fisik dan logis, dan siapa yang bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara keamanan serta keandalannya. Sebagai bagian dari rencana keandalan sistem, program kesadaran atas keamanan dapat membantu pegawai untuk memahami pentingnya keamanan dan keandalan sistem. Program ini harus dikomunikasikan ke seluruh pegawai yang ada. Pegawai baru harus diminta untuk menandatangani perjanjian bahwa mereka akan mentaati kebijakan keamanan ketika mereka mulai bekerja. Seluruh sistem mengalami perubahan dan penilaian risiko harus dilaksanakan dan dievaluasi ketika terjadi perubahan di dalam maupun di luar lingkungan fisik sistem. Perubahan apapun dalam komponen sistem harus dievaluasi berdasarkan dampaknya atas tujuan kinerja sistem, kebijakan, dan standar. Oke, ini yang terakhir, yang ketiga itu ada dokumentasi. Pengendalian penting lainnya yang mempengaruhi 4 prinsip keandalan adalah implementasi prosedur dan standar dokumentasi. Untuk memastikan dokumen yang jelas dan ringkas, dokumentasi yang berkualitas ini mempunyai manfaat, yaitu memfasilitasi komunikasi dan peninjauan kemajuan secara teratur selama pengembangan sistem, dan dapat digunakan sebagai referensi serta alat pelatihan bagi pegawai sistem yang baru. Dokumentasi ini juga menyederhanakan pemeliharaan program, terutama ketika proses pembaruan aplikasi yang dilaksanakan oleh orang yang berbeda, serta menurunkan masalah yang berkaitan dengan pergantian pegawai, job turnover, seperti adanya programmer yang keluar di tengah-tengah sebuah proyek besar. Nah, dokumentasi ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu yang pertama ada dokumentasi administratif. Dokumentasi ini mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data, termasuk pembenaran dan otorisasi sistem yang baru dan yang diubah, standar untuk analisis, desain, dan pemrograman sistem, serta prosedur untuk penanganan dan penyimpanan file. Terus yang kedua ada dokumentasi sistem. Ini menjelaskan setiap sistem aplikasi dan fungsi utama pemrosesannya, termasuk di dalamnya adalah bahan naratif, bagian alir, dan daftar program. Dokumentasi ini menunjukkan input, pemrosesan, output, dan prosedur penanganan kesalahan atas sistem. Terus yang terakhir, yang ketiga, dokumentasi operasional. Nah, ini menunjukkan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program, termasuk konfigurasi, perlengkapan program, dan file data, prosedur untuk mengatur dan melaksanakan pekerjaan, kondisi yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan program, serta tindakan korektif atas gangguan pada program. Oke, materi selanjutnya adalah mengembangkan rencana keamanan. Di materi ini akan membahas seputar ancaman beserta pengendaliannya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya.
Yang pertama ini ada pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Ancamannya adalah penipuan komputer. Penipuan ini dapat dicegah dengan pengelolaan dan pengendalian yang baik. Hal ini dapat dicapai dengan membagi secara jelas otoritas dan tanggung jawab di antara berbagai pihak seperti pihak administrasi sistem, manajemen jaringan, manajemen pengaman, manajemen perubahan, pemakai analisis sistem programmer, operator komputer pengolah, dan sebagainya. Terus selanjutnya yang kedua itu ada pengendalian atas akses secara fisik. Ancamannya itu kerusakan komputer dan file yang diakibatkan atas akses yang tidak memiliki otoritas ke data rahasianya. Pengendaliannya itu bisa dilakukan dengan cara meletakkan komputer dalam ruangan terkunci, batasi akses ke personil yang memiliki otoritas saja, buat jalan masuk yang terkunci dengan aman dan diawasi dengan baik, meminta ID pegawai, meminta pengunjung untuk menandatangani daftar tamu ketika mereka masuk dan meninggalkan lokasi. Terus gunakan sistem alarm, batasi akses ke saluran telepon yang pribadi yang tidak terdeteksi ke terminal dan PC yang tidak memiliki otorisasi. Install pengunci pada PC dan peralatan komputer lainnya. Batasi akses ke program offline, data, dan perlengkapannya. Simpan komponen sistem yang penting jauh dari bahan berbahaya. Lalu yang terakhir ini pasang detektor asap dan api serta sediakan alat pemadam api untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Terus selanjutnya ada yang ketiga itu ada pengendalian atas akses secara logis. Ancamannya akses yang tidak memiliki otorisasi ke software, sistem, program aplikasi, serta sumber daya sistem lainnya. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara klasifikasi pengaman data, pegawai, pemilik, dan manajemen puncak. Tinjau aktivitas mereka yang dapat membaca data, menghapus data, dan mengubah data. Kenali pemakai sistem melalui hal-hal yang mereka ketahui, misalnya seperti password, nya apa, PIN-nya apa, jawaban atas pertanyaan pribadi, atau bisa juga menggunakan kartu identitas pribadi. Terus yang keempat, ini ada perlindungan atas PC dan jaringan client server. Ancamannya kerusakan file komputer dan perlengkapannya, akses yang tidak memiliki otoritas ke data rahasia, pemakai yang tidak dikenali sistem pengaman. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan melakukan inventory atas PC dan pemakaiannya sesuaikan sistem pengaman dengan ancaman dan resikonya. Lalu latih pemakai tentang pengendalian sistem, berikan kata sandi untuk hard disknya. Lalu batasi data yang disimpan atau yang di-download, simpan data yang sensitif ke tempat yang aman. Buat cadangan hard drive secara teratur dan terenkripsi. Terus gunakan pengendalian password bertingkat. Terus yang terakhir bisa mempekerjakan spesialis yang ahli dalam pengamanan untuk mendeteksi kelemahan di jaringan. Yang terakhir yang kelima, pengendalian internet dan e-commerce. Ancamannya kerusakan file data dan perlengkapan yang disebabkan oleh hacker yang ingin meretas sistem keamanan perusahaan. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan. Selanjutnya mengimplementasikan enkripsi data terutama saat mentransfer informasi sensitif, menerapkan pelatihan keamanan siber kepada karyawan untuk menghindari phishing. Terus yang tiga, melakukan pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk menutup celah keamanan. Materi selanjutnya adalah materi mengenai pengendalian integritas sistem, di mana pengendalian integritas sistem adalah serangkaian tindakan dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa data dan sistem informasi tetap akurat, lengkap, dan terjaga keasliannya. Pengendalian memastikan integritas masukan aplikasi tertentu, data yang disimpan, program, transmisi data, dan output. Pengendalian integritas sistem ini terdiri dari 5 jenis pengendalian, yaitu pengendalian sumber data, rutinitas validasi input, pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data, pengendalian output, dan pengendalian transmisi data. Pengendalian integritas yang pertama adalah pengendalian sumber data. Pengendalian sumber data ini mengatur beberapa integritas input, yaitu yang pertama adalah desain formulir. Didesain untuk mengurangi kesalahan dan kehilangan. Kemudian ada pengujian urutan nomor formulir, di mana formulir diberi nomor secara berurutan. Kemudian ada dokumen berputar. Dokumen berputar ini adalah catatan data perusahaan yang dikirim ke pihak luar dan dikembalikan ke sistem sebagai input. Kemudian ada pembatalan dan penyimpanan dokumen, di mana dokumen disimpan secara elektronik, diberi tanda di database untuk menunjukkan dokumen telah dibatalkan. Kemudian ada peninjauan otorisasi, yaitu dokumen disiapkan oleh personil yang hanya memiliki otorisasi. Kemudian ada visual scanning, di mana dokumen dipindai atau di-scan sebelum dimasukkan ke dalam sistem.
Kemudian ada verifikasi digit pemeriksaan, yaitu nomor identifikasi atau ID berisi digit pemeriksaan yang dikomputasi dari digit lain. Kemudian yang terakhir adalah verifikasi kunci, yaitu data yang membandingkan dua kelompok kunci dan mengoreksi kekurangannya. Pengendalian integritas yang selanjutnya adalah rutinitas validasi input, di mana rutinitas validasi input ini adalah program yang memeriksa integritas data input pada saat dimasukkan ke dalam sistem. Nah, program ini disebut juga dengan program edit, dan pemeriksaan yang dilakukan disebut pemeriksaan edit atau edit check. Rutinitas validasi input terdiri atas 9 jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan urutan, yang kedua adalah pemeriksaan field, yang ketiga adalah pemeriksaan tanda, yang keempat adalah pemeriksaan validitas, yang kelima adalah pemeriksaan batasan, yang keenam adalah pemeriksaan jangkauan, yang ketujuh adalah pengujian kelogisan, yang kedelapan adalah pemeriksaan data redundan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan kapasitas. Yang selanjutnya adalah pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan dan penyimpanan data terdiri atas kebijakan dan prosedur, prosedur rekonsiliasi, rekonsiliasi data eksternal, pelaporan penyimpangan, pemeriksaan sirkulasi data, pencocokan data, label file yang terdiri dari label internal ataupun label eksternal, kemudian ada mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, dan pengamanan data, di mana pengamanan data menggunakan sarana perpustakaan data, yaitu mencatat file data masuk dan keluar, label file, dan copy backup file data. Pengendalian integritas yang selanjutnya adalah pengendalian output, di mana pengendalian output ini terdiri dari 3 prosedur, yaitu verifikasi independen, pengendalian distribusi, dan pengendalian akses. Prosedur yang pertama adalah verifikasi independen, yang terdiri dari pembandingan, yaitu membandingkan output sistem dengan dokumen sumber atau catatan manual. Kemudian ada rekonsiliasi, yaitu merekonsiliasi total pengendalian input dan output secara berkala. Prosedur yang kedua adalah pengendalian distribusi, yaitu mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Dan prosedur yang ketiga adalah pengendalian akses, yang terdiri dari password dan enkripsi. Password ini menggunakan password untuk membatasi akses terhadap output sistem, dan enkripsinya itu menenkripsi data sensitif untuk melindungi kerahasiaannya. Pengendalian integritas yang terakhir adalah pengendalian transmisi data. Pengendalian transmisi data adalah serangkaian prosedur dan teknik yang diterapkan untuk memastikan integritas, keamanan, dan keandalan data yang dikirim melalui jaringan. Pengendalian transmisi data terdiri dari enkripsi data atau kriptografi, verifikasi routing, firewall dan sistem keamanan jaringan, pemeriksaan kesamaan atau checksum atau parity, dan prosedur pengenalan pesan. Yang pertama adalah enkripsi data atau kriptografi. Kriptografi adalah ilmu kode rahasia yang digunakan untuk memastikan bahwa transmisi data dan transaksi perdagangan elektronik membatasi akses data. Yang kedua adalah verifikasi routing, yaitu memastikan bahwa data dikirim melalui jalur yang aman dan menghindari jalur yang beresiko tinggi terhadap gangguan atau penyadapan. Yang ketiga adalah firewall atau sistem keamanan jaringan. Terdiri dari firewall, yaitu memfilter lintas jaringan untuk memblokir akses yang tidak sah, dan virtual private network atau VPN dengan membuat koneksi jaringan pribadi yang aman. Yang ketiga adalah pemeriksaan kesamaan atau checksum atau parity. Parity bit adalah menambahkan bit tambahan untuk mendeteksi kesalahan sederhana, sedangkan checksum itu menghitung nilai hash dari data dan membandingkannya dengan nilai hash yang diterima. Yang terakhir adalah prosedur pengenalan pesan, yaitu dengan menggunakan tanda atau kode tertentu untuk memverifikasi pesan yang dikirim, memastikan bahwa pesan tersebut berasal dari sumber yang sah. Masuk ke studi kasus. PT Logistik Nusantara adalah sebuah perusahaan distribusi yang melayani pengiriman barang secara keseluruhan di Indonesia. Untuk mendukung operasionalnya, perusahaan mengandalkan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola inventaris, jadwal pengiriman, pelacakan barang, dan faktur pembayaran. Namun, meskipun telah mengadopsi teknologi ini, perusahaan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pelanggaran keamanan data, gangguan teknis yang menyebabkan downtime, serta kesalahan input data yang menghambat kelancaran pengiriman. Masalah-masalah ini tidak hanya mengganggu efisiensi operasional, tetapi juga mengancam kepercayaan pelanggan terhadap layanan perusahaan. Pada studi kasus ini, kelompok kami menganalisis 3 masalah, yaitu adalah pelanggaran keamanan data, gangguan teknis yang menyebabkan downtime, serta kesalahan input. Mari kita menganalisis masalah keamanan data terlebih dahulu. Dalam
Dalam menghadapi masalah keamanan data, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menerapkan sistem otoritas berbasis peran atau role-based access control untuk membatasi akses hanya kepada karyawan yang berwenang. Selain itu, penggunaan firewall dan enkripsi pada data sensitif dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman eksternal. Perusahaan juga perlu melibatkan karyawan dalam pelatihan keamanan cyber untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko dan cara mengatasinya. Kedua, kita akan membahas masalah gangguan teknis yang menyebabkan downtime. Untuk mengurangi risiko downtime sering terjadi, perusahaan disarankan mengadopsi sistem backup atau failover yang memungkinkan operasional tetap berjalan meskipun sistem utama mengalami gangguan. Pemeliharaan rutin pada perangkat keras dan lunak juga harus dijadwalkan secara berkala. Untuk memastikan sistem tetap dalam kondisi optimal, pemanfaatan layanan cloud dapat menjadi solusi jangka panjang yang memberikan redundansi data dan akses yang lebih andal. Masuk ke masalah terakhir, yaitu adalah kesalahan input data. Pada masalah kesalahan input data yang sering terjadi menyebabkan penundaan dalam pengiriman, dapat diminimalkan dengan cara mengotomatiskan proses input melalui teknologi berbasis kode atau RFID. Sistem validasi otomatis juga perlu ditetapkan untuk memastikan data yang masuk sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, pelatihan karyawan tentang cara kerja sistem dan pentingnya akurasi data akan membantu mengurangi risiko human error. Berdasarkan materi yang telah dipresentasikan, kesimpulannya adalah pengendalian sistem informasi berbasis komputer merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi. Pengendalian yang efektif sangat penting untuk memastikan integritas, keamanan, dan keandalan sistem dalam menyajikan informasi. Setiap bentuk pengendalian memiliki peran spesifik dalam meminimalkan resiko-resiko seperti kesalahan input, penyalahgunaan data, pencurian informasi, serta ketidaktepatan laporan yang bisa berdampak pada pengambilan keputusan yang salah. Dengan adanya pengendalian sistem informasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap regulasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan.